Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal du'a ila al-huda wal dalalata ala al-khair wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, dan Allah mudahkan kita untuk berhadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu judulnya adab-adab melaksanakan ketaatan sampai kepada adab-adab berwudu. Adapun dalam kitab Safinatun Najah itu kita mempelajari juga bab wudu, itu mengenai syarat, rukun, dan pembatalnya, yaitu ilmu fikihnya. Adapun di dalam kitab ini Imam Ghazali mengajari kita adab-adab dalam berwudu, sehingga selain menyempurnakan rukun, syarat, dan menghindari pembatalnya, juga kita menyempurnakan wudu itu dengan adab-adabnya. Tasawuf Imam Ghazali ini dinamai oleh para alim ulama dengan tasawuf amali, tasawuf amalan namanya. Sehingga dengan amalan-amalan yang kita sempurnakan, istiqamah kita menggawinya, maka setiap amalan yang kita kerjakan itu akan menghasilkan nur ke dalam hati kita. Apabila seseorang berwudu, wudunya tadi sempurna, maka akan masuk nur ke dalam hatinya, yang mana itu menambahkan daripada nur keimanan, nur cahaya la ilaha illallah. Ketika seseorang sembahyang dengan sempurna, dengan khusyuk, maka masuk lagi nur keimanan ke dalam hatinya. Ketika dia sembahyang tahajud dengan khusyuk, dengan munajat, menangis kepada Allah, masuk lagi nur keimanan ke dalam hatinya. Berkata sahibu Saffatiz Zubat,
fakum minal imani fi mazidi, maka hendaklah engkau senantiasa meningkatkan keimanan engkau. Wa fi safa'il qalbi za tajdidi, dan senantiasa memperbaharui hati engkau supaya jangan ada sedikit pun kotoran yang melekat padanya. Dengan apa? Bi kasrati sholati wa ta'ati, dengan engkau memperbanyak sembahyang, sujud, di antaranya sebelum sembahyang berwudu, dan juga amalan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Wa tarki lin nafsi min syahwati, dan dengan cara meninggalkan syahwat-syahwat, kehendak-kehendak hawa nafsu. Maka dengan cara seperti itu, maka masuk tadi nur keimanan, cahaya la ilaha illallah itu bertambah terus di dalam hati orang itu. Nah, maka diajarkan kita adab-adab. Nah, di antaranya di dalam berwudu ini. Wudu itu sendiri diambil dari kata bau, yaitu cahaya. Orang yang sering berwudu, paling kada orang beriman ini berwudu 5 kali sehari, yaitu hendak melaksanakan sembahyang 5 waktu. Maka Allah berikan cahaya pada wajahnya, cahaya di dunia, cahaya di akhirat. Cahaya di dunia secara zahir nampak, orang nang menjaga wudu, nang menjaga sembahyang, dalam hadis itu Allah akan tampakkan cahaya nur kesalihan pada wajahnya. Dan orang yang kada berwudu dan kada sembahyang, apalagi misalnya udah tamat sembahyang, maka dalam hadis itu ujar Nabi SAW, Allah akan cabut nur kesalihan pada wajahnya. Wajahnya ini gelap. Amun orang nang rancak baudu itu, walaupun kada tapi bungas, orangnya hirang aja, tetapi sidinnya rancak baudu, ketujuh sembahyang, ketujuh baudu, maka akan nampak nur cahaya kesalihan pada wajahnya, sehingga nyaman dipandang. Nah, ketika orang memandang, oh rasanya tenang, rasanya nyaman, ada nur kesalihan pada wajahnya. Tetapi kalau nur kesalihan tadi dicabut oleh Allah, maka nampak gersang, melihat wajahnya aja gersang sudah. Nah, karena dicabut oleh Allah nur kesalihan pada wajahnya. Itu di dunia. Kalau di akhirat apa? Di akhirat betul-betul bercahaya. Ujar para sahabat, wahai Rasulullah, nanti di hari kiamat dibangkitkan manusia, digiring di padang mahsyar dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terlahir-lahir sebelum hari kiamat. Di antara kerumunan manusia, banyaknya manusia itu, bagaimana engkau mengenali umatmu? Maka ujar Nabi SAW, apabila engkau mempunyai kambing, kambing engkau itu satu lembah, misalnya 10.000 kambing, warnanya kambing itu semuanya hitam, hirang warnanya, kecuali ada kambing-kambing yang berwarna ghurran muhajjal, yaitu ada kambing yang hitam putih, ada putih di kakinya, ada putih di dekat di dekat bulunya sini, di parak bulunya, di belakangnya kambing hitam putih. Ampun nikam tuh yang kambing yang hitam putih, apakah engkau bisa mengenalinya? Iya, ujar sahabat itu, bisa mengenali, bisa memisahkan yang mana kambing hitam putih, yang mana yang hitam. Maka ujar Nabi SAW, begitulah nanti aku mengenali umatku pada hari kiamat. Nah, jadi nang bekas wudu itu betul-betul nanti bercahaya pada hari kiamat. Nah, ini pertama. Itu fadilah orang nang berwudu. Nang kedua, mukaffiratun lidzunub. Orang yang menjaga wudu, berwudu itu, dengan wudu itu sendiri, belum lagi sembahyang, hanya berwuduha, maka akan gugur daripada semua dosa-dosanya. Dalam hadis ini, fa idza ghasala wajhahu, apabila dia memulai membasuh wajahnya,
kharaja min wajhihi, maka akan keluar dosa-dosa yang ada di wajahnya. Kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainai, di antaranya dosa mata yang dia lihat dengan matanya. Hari itu tuh banyak dosa, yalah. Mun nyawa ini kada di luar ya di HP, melihat di media sosial, iyalah, melihat di WA, bahkan status kawan dan macam-macam, melihat buka YouTube pulang, asalnya hendak mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad, sekalinya ada tabuat juga nang lain. Nah, sekalinya dengarkan ceramah 5 menit ya, sisanya nang lain lagi. Nah, nang di dalamnya tadi ada buka aurat macam-macam. Nah, dosa mata itu iyalah dosa mata. Nah, itu dihapuskan guguran dosa-dosa itu dengan apa? Dengan seseorang ketika membasuh muha, ketika berwudu. Nah, fa idza ghasala yadayhi, bila dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya pada hari itu. Nah, apabila dia membasuh kakinya, membasuh telinganya dan lain sebagainya, nah, maka akan keluar daripada anggota tersebut dosa-dosa yang telah dilakukan oleh anggota tubuh dia. Fa in huwa, apabila dia qama, mulai berdiri, fa shalla, kemudian dia sembahyang, habis berwudu tadi kita tulak ke masjid, halanggar, ataupun habis berwudu tadi kita sembahyang duha, sembahyang tahajud, fa shalla, sembahyang, fa hamidallah, mulai memuji Allah. Dalam Al-Fatihah kita memuji Allah. Wa athna alaih wa majjadahu, dan mulai menta'zimkan Allah, mengagungkan Allah. Wa farraga qalbahu lillah, dia mengosongkan hatinya daripada selain Allah. Nah, untuk Allah hatinya. Illan sarafa min khati'atihi kayauma waladathu ummuh, bila imbah sembahyang itu dia keluar dari masjid, imbah sembahyang itu dosa-dosanya habis semuanya, seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Nah, itu. Nah, pentingnya menyempurnakan wudu itu. Kemudian menjaga wudu. Nah, ini juga sunnah Nabi SAW. Di antaranya hadis baginda Rasulullah, barang siapa yang datang ajal kepadanya, man atahul maut, man ja'ahul maut, barang siapa yang didatangi oleh kematian, wa huwa ala wudu'in, sedangkan dia dalam keadaan berwudu. Datang malaikat maut, di manakah? Nah, di rumahkah, di kamarkah, di pasarkah, di masjidkah? Datang malaikat maut dalam keadaan berwudu. Nah, maka dia itu meninggal dunia, mata syahidan, meninggal dunia, digolongkan nanti dengan para syuhada yaumul qiyamah. Nah, jadi kemana aja kita tulak, napa aja yang anak kita gawi, maka kita berwudu dahulu. Nah, dalam kitab Nurul Ghulam berkata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, kutipan juga, Imam Suyuti berkata, membahas mengenai malaikat Jibril. Apakah malaikat Jibril itu turun lagi ke dunia setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Nah, itu lalu ada pertanyaan di situ. Maka ujar Imam Suyuti, tidak ada hadis yang menyatakan bahwasanya Jibril itu tidak turun lagi ke permukaan bumi, itu tidak ada hadisnya. Maka ujar Sidin, bahkan ada beberapa riwayat bahwasanya Jibril itu turun lagi ke permukaan bumi. Di antaranya ketika ada tafsir mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu, di malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat khusus nang kada suah turun ke bumi diturunakan oleh Allah, warruhu, dan juga roh turun juga malam itu. Roh itu siapa? Maka di antara ulama tafsir mengatakan roh itu adalah Jibril, malaikat Jibril yang mengamiri atau memimpin para malaikat itu turun ke permukaan bumi, menyalami, bersalaman, masuk ke rumah orang yang beribadah di dalam rumah itu, atau dalam langgar, dalam manakah?
pentingnya beribadah, kemudian disalami oleh malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Artinya turunnya Jibril itu. Nah, cuman ujar Sidin yang dimaksud tidak turun itu maknanya adalah tidak turun membawa wahyu lagi. Kalau ada misalnya mendengar di Jawa kah, di Kalimantan kah, di mana kah, di wadah kita kah, ada orang yang dituruni Jibril membawa wahyu misalnya, yalah mengaku jadi nabi, maka ini adalah nabi palsu, jangan dipercaya. Nah, lalu ujar Sidin, wa innahu, sesungguhnya malaikat Jibril itu yahdur, beliau hadir mauta man mata ala wudu'in, kematian orang yang meninggal dunia dalam keadaan berwudu. Jadi dihadiri oleh malaikat Jibril. Orang itu meninggal dunia sakaratul maut dalam keadaan berwudu, maka ketika dia sakaratul maut itu dihadiri oleh malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Apabila malaikat itu hadir pada seseorang atau suatu tempat, maka otomatis jin-jin, dedemit, kemudian setan-setan yang ada di rumah itu, yang ada di tempat itu bukahannya. Ada mungkin misalnya Jibril datang ke rumah ataupun memaraki orang yang sakaratul maut itu, lalu iblis kawa juga menggoda kada kawa. Nah, syaitannya berjauhan apabila datang malaikat. Nah, itu fadilahnya. Namun kita berwudu. Kemudian fadilahnya juga hifadzah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan dan daripada perkara-perkara yang kita tidak kehendaki. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah asar, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apabila engkau keluar rumah tanpa berwudu, kemudian ada sesuatu yang engkau benci, yang makruhat menimpa engkau, tabrakan kah misalnya, tergelincir kah misalnya, terpelisit kah misalnya, atau apakah, maka ujar Allah, fala talumanna illa nafsak, jangan engkau salahkan kecuali diri engkau. Kenapa? Karena keluar rumah kada bau. Artinya dalam asar ini bahwasanya orang yang keluar rumah dalam keadaan berwudu, maka Allah akan jaga ia daripada segala macam makruhat, sesuatu yang tidak dikehendakinya. Nah, dan juga dijaga daripada syaitan. Kemudian beliau berkata, apabila engkau selesai dari istinja, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak, karena bersiwak itu matharatun lil fami, dia itu menjadi pembersih, membersihkan mulut, wa mardatun lirabbi, dan membuat Allah ridha, wa muskhatatun lisyaitani, dan membuat syaitan itu benci. Nah, itu yang pertama. Jadi ujar Sidin, bila hendak berwudu itu jangan tinggalkan bersiwak dahulu. Nah, mun hendak sempurna wudu kita nih, siwak jangan tinggalkan. Bila kadada siwak nangka ini, sikat gigi. Bersikat gigi tapi niat sunnah bersiwak untuk berwudu. Amunnya kita bersikat gigi kada berniat di dalam hati, maka kada dapat pahala sunnah berwudu. Karena sikat gigi ini, bersikat gigi itu merupakan suatu adat, kebiasaan kita bila hendak membersihkan gigi kita, yaitu bersikat gigi. Maka sesuatu yang adat itu tidak akan menjadi ibadah, tidak dinilai pahala kecuali dengan niat. Bila diniatkan, niat itu harus diucapkan. Kalau sahajaku bersikat gigi untuk melaksanakan sunnah wudu, bersikat gigi kada usah. Ini niat dalam hati ya, menghadirkan, cukup hadir dalam hati ini melaksanakan sunnah, itulah yang namanya niat. Nah, siwak ujar Sidin. Karena apa? Karena itu membersihkan mulut. Kemudian mardatun lirabb, membuat Allah ridha. Ketika kita bersiwak, Allah itu ridha kepada kita, Allah itu senang lawan kita, itu sudah cukup.
Bila sudah Allah memandang kita dengan pandangan ridho, senang, itu sudah cukup. Amunnya orang tuh nah senang lawan kita, ridho lawan kita, kenapa kalau lagi nang kita hendak diberi orang? Ya lah, mun orang sudah kada katuju lawan kita, nah, napa nang diminta orang kada pun, beparak dan orang kada pun, ya lah orang kita memaraki orang menjauh karena kada ridho. Nah, maskhatatun li syaitan, dan membuat syaitan itu benci. Dan lagi ujar Nabi SAW, salatun bisiwakin, sembahyang dengan menggunakan siwak, afdalu, lebih afdal, min sab'ina salatan, daripada 70 salat bila siwak tanpa siwak. Jadi sarakaat orang nang bersiwak itu sama dengan 70 rakaat, atau lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nih misalnya ulun sembahyang bersiwak sarakaat ya ulun, biar misalnya amun kada bersiwak 70 kali mangkat takbir, 70 rakaat itu lagi belum sama dengan sekali orang bersiwak tadi, sarakaatnya orang bersiwak. Jadi sunnah baginda Rasulullah ini, umat baginda Rasulullah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengamalkan amalan sedikit tapi pahalanya banyak. Cuman ini sangat dibenci oleh syaitan. Syaitannya kada hakun bila kita ini bersiwak. Makanya siwak ini rancak hilang. Siwak ini rancak hilang. Kada suah sabulan tapi ada terus istiqamah kada. Tapi bilanya hilang kita biarkan jaga itu, kita sudah ada niat anak bersiwak terus. Nah, pas kena di mana kemandak syaitannya lupanya kada ketujuh bang. Dibuatnya kita lupa, napa macam-macam hilang tadi siwaknya, kada ingat mandak. Bilanya hilang tukar pulang biasa. Bilanya hilang tukar pulang biasa. Yang penting ada terus siwak ini. Nah, karena fadilahnya luar biasa. 70 fadilah bersiwak, 70 fadilahnya. Di antaranya yang paling besar adalah memudahkan mengucap syahadat ketika maut mendatangi kita. Orang yang katuju bersiwak, ketika datang malaikat Israel, alaihi sakaratul maut, maka dia mudah mengucapkan kalimat syahadat. Nah, sedangkan orang yang dalam kitab disebutkan juga yang ketujuh berokok, mohon maaf, nah kecanduan, apalagi candu, nah itu sulit mengucapkan syahadat. Maka ujar guru kita buan habaib, maka ada kawan yang mampihi misalnya berokok tadi tuh, maka ajar sidin dibanyaki bersiwak. Mengkawa ampe, amun kada kawa banyaki bersiwak. Jadi berokok tetap misalnya, tapi siwak ini dikuati dan berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan dengan ulun bersiwak ini ampih berokok. Nah, ampih berokok. Allah Akbar. Nah, ini fadilah daripada bersiwak. Ujian Nabi SAW, Nabi juga bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli shalah. Dan kalaulah bukan memberatkan umatku, jikalau tidak menyusahkan atas umatku, maka aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak fi kulli shalah. Ujar Nabi, kalaulah bersiwak ini kada berat nih, maka aku akan wajibkan bersiwak ini setiap kali hendak sembahyang. Maka ada dua faedah daripada hadis ini. Yang pertama, saking pentingnya bersiwak ini, hampir-hampir hukumnya wajib. Yang kedua, ujar Nabi, kalaulah tidak menyusahkan umatku, berarti bersiwak ini, orang yang menjaga sunnah siwak ini adalah susah. Susah sebenarnya. Ujar Nabi, kalaulah tidak menyusahkan umatku, artinya menjaga sunnah siwak ini ketika hendak sembahyang ataupun di lain-lain waktu yang lain sebagainya, maka ini amalan yang termasuk amalan yang berat. Nabi tidak pernah pisah, baik dalam keadaan hadar, dalam keadaan safar,
dalam keadaan bahkan tidur beliau tidak pernah berpisah dengan siwak. Dalam Syama'il disebutkan mengenai sifat-sifat baginda Rasulullah, diantaranya adalah apabila beliau hendak tidur maka beliau akan bersiwak dan meletakkan siwak itu di samping kepala beliau. Kemudian apabila beliau bangun maka yang pertama kali beliau akan ambil adalah siwak, karena tadi paling dekat dengan baginda Rasulullah di samping kepala beliau. Kemudian beliau yang pertama kali pertama kali amalan yang beliau amalkan bangun guring itu adalah bersiwak. Nah. Kemudian Nabi juga bersabda, umirtu bisiwak, aku diperintahkan untuk selalu bersiwak hatta khasyitu an yuktaba alayya, sampai aku takut kalau itu diwajibkan kepadaku. Kenapa Nabi takutan diwajibkan kepada Nabi? Karena apabila diwajibkan maka wajib juga kepada umat Nabi, itu yang Nabi takutkan. Jadi Nabi itu apabila beliau diberi pilihan oleh Allah, maka beliau akan mengambil yang paling ringan. Apabila diberi dua amalan misalnya, ini amalan berat, ini amalan tabarat, ini amalan ringan taringan, maka Nabi akan mengambil yang paling ringan. Kenapa? Karena Nabi ini sayang dengan umat ini. Nah, sayang dengan umat ini. Seperti itu beliau. Amunnya diwajibkan, maka apa kita? Yalah sembahyangnya jangan, apalagi ngintu pulang, siwak pulang harus diwajibkan, misalnya wajib. Nah, sehingga Nabi itu beliau takut kalaunya amalan yang berat-berat itu diwajibkan kepada umat ini. Cukup sudah ujar Nabi, sembahyang 5 waktu wahai Rasulullah, ujar Arab Badui itu. Apabila ulun menjaga sembahyang 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian ulun haji, kemudian apabila sampai nisab ulun berzakat, apakah bila ulun melakukan ini ulun akan masuk surga? Ujar Nabi, na'am. Nah, ini hadis paling kuat sudah mengatakan bahwasanya nang lain itu ada wajib lagi. Ini hadis paling kuat karena Nabi mengatakan na'am, iya betul, kalau engkau sudah sembahyang 5 waktu, kalau sudah sembahyang sunat nang macam-macam tuh, sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian bayar zakat bila sampai nisab dan haul, dan lagi engkau melaksanakan haji apabila istita'ah mampu, ujar Nabi, engkau sudah masuk ke dalam surga. Kadang alih padahal, kadang alih itu jenang wajibnya. Nang lainnya itu nanti akan diberikan fadilah kepada kita, martabah kedudukan di surga sesuai dengan amalan masing-masing. Siapa yang paling banyak amalnya, dia yang paling tinggi nanti tempatnya di surga. Firdaus misalnya, maka di dalam surga Firdaus tadi tingkatan-tingkatan juga. Ada tingkatan pertama, tingkatan kedua. Karena surga nang di bawahnya misalnya, Jannatu Aden misalnya. Jannatu Aden tadi misalnya masuk ke dalam Jannatu Aden, surga Aden tadi, kada sama aja juga kamarnya kita nih beritain, kada sama. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3, ada yang VIP, iyalah, ada yang PPIP. Nah, tergantung. Amunnya kita naik kapal nukar kursi ekonomi, naik kapal tuh ke Surabaya ekonomi, itu apa ngarannya, nang bahasanya tuh kursi tapi ranjang kayak gitu, nyebut ranjangnya tadi beritaan orang nih berkumpul 60 sekamar, itu ekonomi. Nah, dalam kapal juga. Kemudian kita nukar nang kelas 3, nukar kelas 3 isinya 6 ranjangnya, satu kamar 6 ranjang. Tapi tetapai amunnya nang hendak ke WC, ke kamar mandi, keluar juga bercampur lawan orang nang ekonomi tadi. Mun kita nukar nang kelas 2 itu berempat kamarnya, tetapi juga keluar ke WC sana. Cuman bedanya bila makan diantara orang, nang piring besuakan orang. Bila kelas 1 satu kamar, satu orang. Bila VIP
itu satu kamar, 2 ranjang, WC, kamar mandi ada di dalam. Nah, makan diantarakan orang. Makan tadi ada buahnya pulang, minumannya ada pilihannya. Nah, beda mintu kaina bedanya. Walaupun dalam kapal tapi berbeda. Nah, kayak itu juga kaina di dalam surga. Nah, membedakan tadi apa? Yaitu amalan kita ketika di dunia. Yang terbanyak amalnya diterima oleh Allah amalnya, maka dia tinggi juga nanti derajatnya di dalam surga. Kemudian setelah bersiwak tadi, nah kita jaga siwak. 2 riwayat hadisnya lah, ketika hendak berwudu lawan ketika hendak sembahyang. Ketika hendak berwudu lawan ketika hendak sembahyang itu sangat dianjurkan dan ditaukidkan, dikuatkan untuk kita memakai siwak tersebut di 2 tempat itu. Kemudian ujar beliau, hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi supaya engkau tidak terkena percikan air. Nah, itu diantara sunnahnya. Jadi amun kita maulah wisi, apalagi wisi inilah ataupun pauduan bagi panitia langgar, panitia masjid, maka pertama usahakan posisi ketika kita berwudu itu menghadap ke kiblat. Jangan sampai maulah bilanya berwudu karena pas membelakangi kiblat, hadapakan ke kiblat. Itu penting. Jadi lagi orang nang berwudu ini mencari-cari kiblat arahnya mana, mengarah ke sana sidin. Mun orang nang menjaga sunnah harus menghadap kiblat, jadi sidin kahiga kayak itu nah berwudunya supaya mengarah ke kiblat. Kayak itu juga di rumah kita. Nah, posisikan keran tadi itu supaya ketika berwudu kita langsung dan menghadap ke kiblat. Nah, jadi ketika kita maulah pauduan di rumah, di situ pun di dalam kita menukar pipanya, kerannya, duit yang keluar semuanya itu semuanya menjadi pahala yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ujar Allah, inya beulah nang keran dan itu pauduan sudah dia niatkan untuk berwudu, untuk menghadap ke kiblat. Nah, perlu itu diperhatikan, menghadap ke kiblat. Nah, bila inya nang kada menghadap ke kiblat, ya tadi kita cari yang arah kiblat kemana, maka usahakan kita berwudu menghadap ke sana. Tapi mun kawa bilanya beulah posisikan, nah posisinya menghadap ke kiblat. Nah, demikian insyaallah ini diantara sunnah-sunnah atau adab yang dianjurkan bila kita berwudu. Yang pertama, siwak itu dipastikan ada. Ini 10.000 harganya, nukar dimanapun ada di pasar ya. Kemudian hendak berwudu dan hendak sembahyang. Kemudian pastikan ketika kita berwudu menghadap ke kiblat. Nah, 2 ini dahulu dalam pelajaran kita hari ini amalkan terus. Setiap sunnah baginda Rasulullah bila kita amalkan ada nur masuk ke dalam hati. Ujar Habib Umar juga ada sir, ada rahasia yang masuk ke dalam hati kita. Maka nurnya itu berlainan. Nur siwak beda lagi dengan nur yang menghadap kiblat. Nur menghadap kiblat beda lagi dengan nur masuk ke masjid kaki kanan. Itu ada nur masuk ke dalam hati kita. Ketika masuk ke WC dengan kaki kiri itu beda lagi nurnya. Cahaya yang masuk ke dalam hati kita beda dengan nur ketika kita bersiwak. Setiap sunnah baginda Rasulullah ada nur, ada cahaya yang masuk ke dalam hati kita. Setiap sunnah baginda Rasulullah ada sir, rahasia yang Allah masukkan ke dalam hati kita. Tidaklah ada orang yang memahami itu kecuali orang yang mengamalkan sunnah itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dan taufik, bimbing kita untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, sehingga Allah ridha kepada kita, Nabi ridha kepada kita, Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.